Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Fadilah akan menyampaikan orasi yang bertema strategi meningkatkan kualitas pembelajaran PAI melalui bahan ajar dan media. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, alangkah kita harus mengetahui apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah seperangkat cara ya guna untuk mencapai tujuan tertentu di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam strategi pembelajaran terdapat banyak aspek-aspeknya gitu. Ada dari metode, bahan ajarnya atau materi, dan juga media dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita lihat dulu gitu. Di dalam strategi pembelajaran ada metode. Apa itu metode? Metode itu adalah bagaimana cara proses penyampaian kepada seseorang yang akan disampaikannya, atau kepada murid, dari guru kepada murid. Dari metode ini banyak. Ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan masih banyak yang lainnya. Tentu dalam metode kita harus menyiapkan metode apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikannya kepada murid. Nah, alangkah menurut saya dari proses pembelajaran saya gitu, saya sangat setuju gitu, atau tertarik dengan proses itu tanya jawab, karena dari tanya jawab ini semua orang ikut serta, dan pemikiran dari berbagai individu itu bisa kita dengar. Jadi bukan hanya ada pengertian dari satu orang, tapi dari berbagai orang, sehingga kita simpulkan menjadi lebih sempurna gitu. Nah, itu yang saya sukai dari metode tanya jawab. Sekarang lanjut ke bahan ajar. Nah, bahan ajar itu materi ya, atau materi. Materi merupakan hal atau sebuah pelajaran yang akan disampaikan ke murid gitu. Nah, dari materi ini tentu kita harus memikirkan terlebih dahulu metode materi apa yang akan kita sampaikan kepada murid. Nah, dari materi ini kita harus benar-benar menyiapkannya supaya matang dari segi bahasa, ataupun dari segi, intinya jangan terlalu ribet supaya mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, untuk saran saya untuk bahan ajar ini ya, kepada yang sering saya alami itu, dosen saya atau guru-guru saya selalu menggunakan bahasa yang terlalu intelektual. Nah, dari bahasa yang intelektual ini justru saya itu agak kurang paham. Jadi mungkin dia emang mengerti dan penyampaiannya bagus, tapi dengan secara bahasanya itu kurang dimengerti oleh para mahasiswa atau para murid-murid yang lain. Karena kualitas otak mereka itu ada yang masih ini ya gitu. Tentu harusnya seorang pendidik harus mengerti bagaimana supaya murid ini itu mudah paham gitu. Walaupun emang bahasa dia bagus, tapi alangkah lebih baik yang mudah dipahami saja oleh para siswa gitu. Nah, untuk selanjutnya ini media pembelajaran itu banyak ya. Ada media audio visual gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari media ini justru apa gunanya gitu, supaya ya jelas, supaya memudahkan
pada seorang murid untuk mudah dipahami gitu. Media itu bukan untuk memperribet atau apa gitu. Jadi supaya untuk mudah dimengerti media itu. Nah, mungkin letak kesalahan dari media ini yang paling fatal itu dari penguasaan media itu, penguasaan guru tersebut terhadap media itu. Intinya guru itu harus menguasai apa itu medianya, karena kalau nggak dikuasai ya susah juga gitu kan. Jadi harus benar-benar dikuasai. Nah, dari sini mungkin seperti kemarin kita melakukan daring ya, kuliah daring itu menurut saya kurang efektif. Yang satu kendalanya sinyal, pasti suara kurang jelas, kurang paham, ada yang perhatikan ada yang tidak. Nah, itu kurang efektif menurut saya. Maka lebih baiknya seperti di WA gitu, nggak usah PC ataupun di WA kasih tugas nih, itu menurut saya lebih bagus karena mudah dipahami juga oleh peserta didik. Nah, itu saja menurut saya. Sekian orasi saya, sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.